Perkenalkan, nama saya Imelda Valencia. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan meresum tentang kewirausahaan. Menurut Budiono, tahun 2007 menjelaskan 4 unsur penting berkenaan dengan kepribadian. Yang pertama, dinamis. Kedua, memiliki sistem. Ketiga, psikofisis, bukan bersifat fisik, bukan pula psikis, tapi keduanya. Yang keempat, unik, artinya setiap orang tidak sama. Menurut Sigmund Freud, yang teorinya dikaji oleh Kelvin S. Hall pada tahun 1959, bahwa adanya susunan kepribadian menurut Freud yaitu ID, ego, dan superego. Ketiga kepribadian yang dimiliki seseorang dapat digambarkan seperti cairan yang mengisi bejana yang seimbang atau sama banyaknya. Seorang entrepreneur wajib berusaha agar memiliki aspek-aspek kepribadian yang profesional. Artinya keberadaan ID, ego, dan superego seimbang dan dinamis. Ketika menyusun atau rencana ID lebih waktu melaksanakan ego yang menonjol. Saat harus mempertimbangkan superego yang tampil mengemuka. Pada kebanyakan pelaku usaha selalu setiap meletakkan pondasi usahanya, namun sekian bulan berjalan pondasi tersebut tidak kuat lagi, berbagai alasan pun turut dilontarkan. Padahal pondasi dalam sebuah usaha adalah hal yang penting. Banyak ide atau gagasan adalah bagus, namun perlu dipertimbangkan ide atau gagasan yang mana yang lebih dikuasai. Maka ide atau gagasan itulah yang mestinya dilaksanakan. Tindakan ceroboh sering dipertontonkan oleh banyak pelaku usaha. Kita seperti keinginan memulai usaha yang menggebu-gebu, akan tetapi nyatanya belum pernah melakukan kajian atau analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT. Analisis suatu usaha yang akan dikerjakan. Ternyata dampak semua apa yang dikerjakan dengan terburu-buru memberikan efek jera dan memutarbalikkan bahwa terlalu banyak persaingan, padahal sederhana saja bila seseorang memulai usaha dengan SWOT. Analisis seminimal mungkin menjadi resiko akan dapat diatasi. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Oleh karenanya, pengakuan itu untuk menumbuhkan semangat ingin tahu yang lebih luas dan mendalam sehingga tingkat kegagalan akan jauh lebih sedikit. Tidak banyak orang yang mau mengakui kelemahannya. Tinggal pada suatu desa saja tidak mengetahui sesuatu yang unik di desa tersebut merupakan suatu kelemahan seseorang apalagi tinggal di kota yang berkompleksitas. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ada semuanya. Dasar perubahan pada seseorang wirausaha tangguh adalah kuriositas atau rasa ingin tahu yang sangat-sangat berlebihan, dan sifat kreativitas dan inovasi tinggi ada pada dirinya. Banyak cara yang dapat digunakan oleh seorang untuk mengetahui atau dapat mengetahui sesuatu. Ada yang melakukannya dengan cara berpikir atau thinking, dengan cara pengamatan atau sensation, dengan cara merasakan atau feeling, atau dengan cara naluri atau firasat, atau gerak hati, atau intuition atau insting. Sekecil apapun peristiwa itu, betapapun sederhananya terjadi tersebut, lalu dijadikan berbagai dasar pijakan untuk menentukan langkah mengambil suatu kesimpulan. Perpaduan alam sadar dan alam bawah sadar yang menghasilkan gerakan energi kepribadian berupa kegiatan yang terdiri atas thinking, feeling, sensation, dan intuition. Hal ini oleh G.C.G.
Cuk dalam Budiono tahun 2007 disebut sebagai 4 fungsi baku atau 4 basic function. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, thinking atau berpikir. Dengan fungsi baku ini manusia memahami dunianya dengan mempergunakan akal pikirannya dalam arti berdasarkan fakta dan hubungan logis. Yang kedua, feeling atau merasakan. Dengan fungsi baku ini manusia memahami dunianya dengan mempergunakan perasaannya atau feeling, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh pengalaman. Yang ketiga, sensation atau pengamatan. Dalam fungsi ini, manusia memahami dunianya dengan mempergunakan pengamatannya tanpa mengadakan evaluasi dan tak. Yang ketiga, sensation atau pengamatan. Dengan fungsi ini, manusia memahami dunianya dengan mempergunakan pengamatannya tanpa mengadakan evaluasi dan tafsiran lebih lanjut. Yang keempat, institution atau firasat. Dengan fungsi ini, manusia memahami dunianya dengan berdasarkan firasatnya. Bagi seseorang, entrepreneurship perlu memiliki kepribadian sampai pada tatanan ideal sejak awal munculnya kesadaran diri seperti yang di atas. Kepribadian yang kreatif dan inovatif. Menurut Everett Hagen, melalui teorinya yang ditulis oleh Robert H. Laurer pada tahun 2003 tentang perubahan sosial atau kepribadian yang mengarahkan kepada prestasi, ialah teori individu yang modern yang dimukakan oleh Auguste Comte pada tahun 2003. Kepribadian sebagai sistem sikap dan perilaku yang didasari oleh struktur yang unik serta diekspresikan melalui tampilan fisik, mental, dan sosial dalam dinamika interaksi yang dinamis dengan lingkungannya. Dari definisi kepribadian di atas, ada beberapa unsur, antara lain yang pertama, sistem, yang kedua, sifat dan perilaku, yang ketiga, struktur kepribadian yang unik, yang keempat, tampilan fisik, mental, dan sosial, yang kelima, dinamika interaksi dengan lingkungannya. Raymond B. Chettle dan juga Hans Eyck mempunyai keyakinan dasar bahwa kepribadian memiliki banyak sekali dimensi yang dapat diukur, dan teknik statistik analisis faktor yang dipakai sebagai sarana untuk mengisolasi variabel-variabel kepribadian itu. Misalnya, seorang pakar kepribadian akan meneliti hipotesa yang menyatakan bahwa manusia itu mempunyai 30 macam traits di dalam dirinya. Dibuatlah alat ukur untuk mengungkap besaran trait-trait itu di dalam diri seseorang. Masalahnya adalah apakah 30 traits itu saling terpisah atau ada 2 traits atau lebih yang saling berhubungan dan dapat dipandang sebagai satu trait saja. Faktor analisis merupakan prosedur untuk menganalisis perangkat korelasi antara berbagai skor hasil pengukuran dengan tujuan memperoleh jumlah trait yang lebih sederhana untuk kemudian diinterpretasi sebagai struktur dasar dari kepribadian itu sendiri. Selanjutnya, konsep menuju pribadi ideal. Beberapa konsep untuk mewujudkan sikap dan perilaku yang dapat diterima oleh semua, sedikitnya ada 5 konsep, yaitu yang pertama, memanfaatkan sistem kepribadian. Yang kedua, menumbuhkan
motivasi positif. Yang ketiga, memposisikan diri pada jendela jauh hari. Sekian dari saya, terima kasih.